Asyhari. Tadi juga Ketua Umum Partai Perindo sudah menyampaikan konferensi persnya, pidatonya di hadapan media usai proses pendaftaran ke kantor KPU Pusat. Haritanu Sudibyo kembali memperkenalkan sejumlah nama-nama tokoh yang didaftarkan sebagai bacalek Partai Perindo, mulai dari kalangan ulama, artis, jurnalis, chef, teknokrat, birokrat, akademisi, aktivis, hingga pengusaha. Dan pemirsa, kita simak kembali pernyataan atau wawancara yang dilakukan terhadap Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Para bacalek yang cukup standingnya tinggi di masyarakat ya, jadi kami ajak bersama-sama untuk mendaftarkan, dan kami telah mendaftarkan 580 bacalek yang mewakili 38 provinsi. Jadi tidak ada yang kosong, ya semua dapil terisi penuh. Ya, dan yang ingin saya sampaikan di sini yang penting bahwa keinginan Partai Perindo itu betul-betul dilihat dan diakui masyarakat sebagai partai inklusif itu sudah terwujud, sudah terlihat dari background bacalek-bacalek yang ada, yang mewakili hampir semua unsur, golongan, agama, status sosial, profesi, ya dari ulama ada Pak TGB, ada Pak Ustadz Mansur, berapa gus-gus di daerah juga, ya Jawa Tengah, Jawa Timur juga, mantan birokrat ya dari bupati, gubernur kayak Pak Tengku Eri itu kan mantan gubernur, terus Bung Rido itu mantan gubernur juga dari Lampung, kalau Tengku Eri kan Sumatera Utara. Ya Pak Mahyudin ini juga tentunya kan tokoh, udah pernah bupati, ya pernah wakil ketua MPR, sekarang wakil ketua DPD RI. Ya kemudian dari milenial ya Mbak Angela, terus ada lagi Michael Syanipar, kemudian Natsmi ya putra dari Pak Wamen Agama, terus ada Manik, ada Chef Arnold, ya itu kan juga cukup disukai ibu-ibu itu karena Joko Masa dan lain-lain. Kemudian ada lagi tokoh ibu-ibu, Bu Liliana, ya Bu Nita Yudi, Ketum IWAPI, ya kemudian ada Bu Gustiayu, Bu Sarimaya, Ketum ini Sri Kandi, Pemuda Pancasila, ya dan apalagi ya yang ketinggalan dari TNI Polri banyak. Ini Pak Komjen, ya Anang Iskandar mantan Kabar Eskrim dan Kepala BNN, terus Pak Joni Supriyanto yang mantan Kabais, beliau sebagai Ketua Bapilu Jawa Bali. Kalau yang nyalek itu Pak Letnan Jenderal Ali Hamdan Bokra melalui Papua Barat Daya, terus Pak Wuryanto mantan Pangdam Brawijaya, banyak sekali 20 lebih. Jadi tentara, polisi, tokoh agama, teknokrat, ya, mantan birokrat, terus tokoh anak muda, milenial, ya, artis juga banyak dari news anchor, terus artis juga film, drama banyak berkumpul dan nyalek bersama-sama kami. Ini sangat positif. Kalau dulu kan tidak seperti ini. Ya. Iya. Target kursi 2 digit. Ya 2 digit itu harusnya di atas 10%, tapi harapan kami bisa lebih dari itu. Karena kan kunci suksesnya 3, kualitas daripada calegnya sendiri, logistik pasti itu penting ya. Kemudian strategi di dalam kampanye perolehan suara juga penting. Kalau 4% kan jauh di bawah 2 digit. Ini 2 digit di atas 10%, bisa sedikit di atas, mudah-mudahan harapannya jauh di atas itu. Ya. Ada arahannya Pak untuk caleg-caleg ini menuju pemilu 2024? Ya, jadi waktu tinggal kurang lebih sekitar 9 bulan lebih. Bisa dianggap lama, bisa dianggap sebentar, tergantung sejauh mana efektivitas daripada kerja kita. Saya katakan strategi di dalam perolehan suara itu penting, pertandeman itu penting. Setiap caleg DPR RI wajib memiliki tandem caleg provinsi dan kabupaten kota. Kemudian supaya bekerja sama, tidak boleh tandem dengan caleg dari partai lain. Kemudian
kemudian kita harus bergandengan tangan, logistiknya kita maksimalkan, dan kita harus rajin turun ke masyarakat supaya masyarakat betul-betul bukan hanya mengenal ya, tapi juga menyukai caleg-caleg kita dan akhirnya memilih caleg-caleg kita. Soal Pilpres Pak, boleh disinggung sedikit bagaimana persiapannya? Pilpres lagi bicara dengan para tentunya partai-partai, pimpinan partai lain yang besar-besar. Dulu sudah pernah silaturahmi dengan Gerindra ya, ketemu Pak Prabowo, kemudian Golkar dengan Pak Erlangga, dan akan kami lanjutkan dengan partai besar lainnya sampai akhirnya nanti Partai Perindo memutuskan untuk berkoalisi dengan partai mana dan mengusung siapa. Terima kasih banyak Pak Hari. Ya baik, ya, terima kasih.